seorang sosok gitu, dan itu real nyata Iya, benar. diajarkan tentang apa. Misalnya nih Tuan, seputar tentang zikir gitu, tentang Oh tuh, sholat Puan gitu. Aisyah diajari tentang berzikir, Iya. tentang sholat gitu. Nah, itu seperti diputar ulang gitu, seperti video yang direkap menjadi satu gitu di Nah, dalamnya. nah di situ Puan juga melihat kepada suatu kelompok yang dia tadi duduknya ada yang Iya, berdampingan gitu benar. kan, ada dia yang saling membelakangi gitu ya. Nah itu suatu gambaran gitu. Kalau dari makna, jadi di mana makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa. Ini saya kedatangan tamu, ada Puan Aisyah dan Puan Maizura ya. Nah, artinya ini kita di sini bertemu berkumpul ini ingin kita berbagi sudut pandang, tidak terlepas dari yang namanya cerita zikir Allah Allah. Fadkuruni azkurkum, Allah 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 gitu. Kita mau bercerita tentang apa yang kita rasakan, kita mau berbagi sudut pandang dengan yang kita menjalani selama ini gitu. Nah, puan-puan kan berdoa ini kan sudah beramal atau mengamalkan zikir Allah Allah ini ya gitu kan. Pasti dalam suatu perjalanan kehidupan seseorang dia memiliki namanya pengalaman. Pengalaman apa? Ya kembalilah kepada orang yang menjalaninya gitu. Kalau dikaitkan dengan rasa gitu, rasa itu dia hanya timbang rasa, ya keseimbangan aja gitu. Kalau nggak susah senang gitu kan, dia ada lawan-lawan katanya gitu. Kalau dia tidak, nanti ada mudah ada sulit gitu kan dalam menjalaninya gitu. Tinggal kita berbagi sudut pandang di sini, apa-apa yang kita jalani. Jadi di sini saya mau kasih sedikit apa ya, wacana gitu. Kita yang berzikir Allah Allah ini, kita harus benar-benar meyakini bahwa apa yang kita jalani itu yang dapat membuat diri kita itu menjadi sebab kita dirahmati oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ dalam kita menjalani suatu keyakinan atau kita beramal, kita berharap gitu. Karena kalau kita tidak memiliki rasa harap, artinya itu kita kan berdoa. Doa itu kan kita memiliki makna itu permohonan agar apa-apa yang kita lakukan itu dapat diterima jalannya dengan kita berzikir menyebut nama Allah itu gitu ya. Karena ada dasar-dasarnya tuh, dasar perintahnya itu kan sudah sering kita utarakan, diantaranya itu itulah yang kita bilang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah dengan sebutan kasiran yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Artinya kita menyebutnya itu banyak dan kita disuruh bertasbih agar itu tidak terputus di waktu pagi dan petang gitu. Bukan hanya waktu petang dan pagi, setelah itu di siang hari malam tidak, enggak. Itu maksudnya perguliran waktu itu memaknainya agar kita tidak terputus dalam kita mengingat Tuhan dengan kita berzikir menyebut namanya. Menyebut itu kan tidak hanya dengan lisan saja. Kita kan memiliki panca indera namanya. Panca indera itu kita ajak dia berzikir gitu. Setiap orang itu kan pasti memiliki panca indera gitu. Dari panca indera itu ada jalannya gitu. Jalan supaya kita berzikir menyebut dan bertasbihat gitu. Kenapa itu alasannya?
karena dikaitkan dengan suatu perkara. Contoh nih misal, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih dia kepada Tuhannya gitu. Di situ dikaitkan kenapa semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Siapa yang ada di langit gitu? Pasti kita bilanglah makhluk Tuhan itu selain kita manusia, ada namanya golongan para malaikat, mereka yang berada di langit, karena digambarkan kepada mereka dengan memiliki sayap sehingga mereka bisa berada di atas. Jadi langit itu menggambarkan suatu ketinggian gitu kan. Nah, sedangkan di bumi siapa? Ya bisa kita manusia dengan sebutan lafaz yang kita mengerti, yang kita ketahui secara bukti otentik yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, sebaik-baik sebutan itu sudah pastilah dia menyebut, karena perintah itu yusabbihu lillah hima fis samawati wal ard. Jadi lillahnya itu kepada Allah itu tadi, itulah Tuhan yang disebut dengan kita bertasbih, berzikir, menyebut namanya. Nah, ternyata di situ tidak hanya manusia saja. Kan makhluk Tuhan ini tidak hanya manusia saja, di situ ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada api. Semua apa-apa yang ada di langit dan bumi itu bertasbih dengan caranya masing-masing. Jadi hewan itu dia berzikir ya pasti. Air itu berzikir. Kenapa? Kalau saya menggambarkan segala sesuatu yang ada ruhnya, dia berzikir itu. Kenapa? Yang mengingat janji itu kepada Tuhan itu adalah ruhnya itu. Sudah berjanji dia gitu. Berarti hewan itu memiliki ruh gitu. Atau angin itu memiliki ruh. Atau nah, gambarannya itu segala sesuatu yang dia bergerak itu ada ruhnya gitu. Makanya di situ ada pergerakan. Artinya dia makhluk yang hidup, yang diciptakan gitu. Gitu ya. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau dimujakarakan atau yang mau kita berbagi sudut pandang ya, tidak cerita benar dan salah gitu. Silakan. Izin bertanya Tuan, jadi saya punya sebuah pengalaman ketika saya sholat berjamaah bersama suami. Nah, pada saat itu kan suami saya membaca surah Al-Fatihah dan saya sebagai makmumnya itu menyimak bacaan dari suami saya. Nah, dan saya mengartikan dari ayat per ayatnya. Namun ketika di bagian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah di situ kan saya sangat menghayati bahwasanya tuh hanya kepada Allah lah saya menyembah gitu, aku menyembah dan memohon petunjuk. Kemudian di ayat berikutnya di ihdinas siratal mustaqim itu kan kita memohon untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, saya di situ terlihat gitu bahasanya ya Tuhan, terlihat seperti visual gitu, video dimana saya mendapatkan pengajaran-pengajaran sebelumnya itu diulang mulai dari awal sampai dengan apa yang saya terima pengajarannya itu di terakhir kalinya. Nah, di situ di dalam batin saya gitu, atau di dalam apa yang saya baca tadi tuh, dia tuh seperti menyala gitu, oh ini jalan yang lurus itu gitu. Lalu di ayat berikutnya itu kan sirotol lazi itu, nah itu kan jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan pula jalan dan bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, di situ saya melihat sekelompok pasangan laki-laki dan perempuan. Ada yang dia saling berdampingan dan ada pula yang saling membelakangi gitu, Tuan. Jadi saya mau bertanya dan ingin tahu gitu bagaimana sudut pandang Tuan terkait apa yang saya alami. Tapi lucunya seperti ini Tuan, ketika saya yang membaca Fatihahnya sendiri, saya tidak mendapatkan cerita itu dalam bacaan yang saya baca. Apakah karena bacaan saya kurang pas gitu, atau seperti apa gitu menurut sudut pandang Tuan sendiri ya? Jadi
dengan apa yang kita lihat atau kita dengar ya oleh Puan Aisyah, jadi hal seperti itu dia diperlihatkan gitu. Nah, kata diperlihatkan itu dalam suatu keadaan diri seseorang yang dia mengalami itu, dan belum tentu orang lain bisa mengalami hal yang serupa atau sama, dan bisa kemungkinan juga dia bisa mengalami hal yang dia dilihatkan atau diperlihatkan itu namanya, artinya dia ujub. Kata ujub itu dia ada dua. Ujub itu dia sifat merasa gitu. Merasa apa? Kalau ujub yang pertama itu dia ada ujub, dia merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling kaya ketika dia punya harta gitu kan. Merasa dia paling tahu gitu dengan dia sudah banyak menimba ilmu itu ujubnya dengan kesombongan seseorang gitu. Nah, ujub seperti ini tidak disukai gitu atau tidak diridhoi gitu. Ada juga ujub yang dia diperlihatkan. Artinya apa yang diperlihatkan? Dengan sesuai apa yang dia alami ketika dia semisal dia membaca Al-Quran atau dia mendengar bacaan Al-Quran gitu kan. Nah, bacaannya itu membuat dia ujub. Kata ujub itu kan dia nanti ada orang bisa dia seperti terharu bilangnya, atau dia merasa. Nah, sedangkan yang Puan Aisyah alami itu namanya ujub yang dia seperti diperlihatkan kembali di masa dia pernah alami gitu, dengan maksud ayat itu. Itulah namanya diperlihatkan gitu. Nah, biasanya yang seperti itu tuh orang-orang yang dia, kalau semisal di awal ya, kita kembali ke cerita di awal. Apabila seseorang itu dia belajar kepada seorang Nabi Allah, ya, dia memiliki namanya suatu pengalaman cerita yang dia diajarkan tentang suatu hal, yang pengajarannya itu yang mengajak dia kepada jalan yang lurus tadi itu. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu jalannya para nabi, para rasul, para wali kekasih Allah, dan sampai zaman akhir ini itulah jalannya Imam Mahdi gitu kan. Jadi hal itu kalau di alim itu namanya rizki gitu, rizki seseorang. Nah, di situ dari makna yang kita ketahui, Puan melihat gitu kan, Puan Aisyah melihat kok ada pengajaran yang pernah saya alami gitu, saya diajarkan kepada seorang sosok gitu, dan itu real nyata. Iya, Diajarkan tentang apa? Misalnya nih Tuan, seputar tentang zikir gitu, tentang Untuk sholat Puan gitu. Aisyah diajari tentang berzikir, Iya. tentang sholat gitu. Nah, itu seperti diputar ulang gitu, seperti video yang direkap menjadi satu gitu di Nah, dalamnya. nah di situ Puan juga melihat kepada suatu kelompok yang dia tadi duduknya ada yang berdampingan gitu kan, ada dia yang saling membelakangi gitu ya. Nah, itu suatu gambaran gitu. Kalau dari makna, jadi di mana makna ayat itu ketika dibaca, misalnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Puan kan ditunjuki dengan pengajaran-pengajaran, ini berzikirnya caranya begini, ini sholatnya cara sholat mengerjakannya begini gitu. Biasa tingkat orang yang mengajari itu, saya bilang itu makom yang mengajar itu sangat luar biasa ya, makom yang agung, yang azim, sehingga ditunjukkan kepada cerita ayat itu dikaitkan dengan cerita yang Puan jalani, yang rasakan. Baru Puan juga ditunjukkan kepada mereka yang tidak diridhoi, dan ada juga yang mendapat nikmat di situ ya kan. Orang yang ikut kepada Nabi Allah, kepada wali-wali kekasih Allah, kepada pemimpin zaman akhir Imam Mahdi gitu kan, mereka inilah orang-orang yang mendapat nikmat juga gitu, dalam perjalanan kehidupan selama mereka meyakininya. Tapi di situ ada ghairil maghdubi alaihim gitu kan, waladhdallin gitu kan. Jadi di situ juga ada sebagian orang lagi yang dia tadi kan, kalau saling ini berarti mereka itu tidak sejalan gitu.
Kalau yang beriringan dia sejalan. Jadi ada orang ketika menjalani kehidupannya itu tadi Puan kan melihat ada laki-laki dan perempuan yang dia duduknya berdampingan, berhadap-hadapan. Yang satu lagi dia laki-laki dan perempuan yang dia saling membelakangi. Iya. Jadi dalam perjalanan cerita kenabian, dalam perjalanan cerita kewalian, dalam perjalanan cerita zaman akhir, itu kan namanya memiliki masa. Setiap-tiap orang itu ada masanya. Setiap-tiap orang ada masanya. Setiap-tiap masa ada orangnya. Nah, ada orang yang dia mungkin suaminya dia mengikut kepada junjungannya. Misalnya di masa Nabi para sahabat itu, para suami-suaminya mereka mengikut kepada junjungannya Nabi Allah, dan istrinya juga sejalan dengan mereka, sesama meyakini, sesama sepaham, mereka berjalan bersama. Ini namanya sejalan. Nah, di masa kewalian juga begitu. Di masa cerita zaman akhir, di masa pemimpin zaman akhir juga sama hal itu terjadi gitu. Karena yang diceritakan itu adalah jalan yang lurus itu tadi. Itulah jalan-jalan orang yang dia mendapat petunjuk gitu. Jalan itu memang lurus. Kalau lurus itu sudah pasti benar. Kalau benar belum tentu lurus, karena cerita benar ini pasti masih ada lawan katanya gitu. Dalam artian lawan katanya itu kalau suatu kebijakan seseorang itu dia bisa benar bisa salah. Tapi kalau jalan yang lurus sudah pasti itu yang dia diikuti jalannya. Nah, sedangkan kita di sini kan berbagi sudut pandang ya. Kalau menurut sudut pandang saya yang Puan Aisyah alami itu suatu gambaran bahwa ada sepasang suami istri gitu kan, yang dia di masanya hidup gitu, misalnya siapa saja ya gitu ya. Kalau menurut sudut pandang saya pasti ada itu namanya dia yang tidak sejalan. Ada dia yang memang sejalan. Kalau dia yang sejalan itu, kalau udah ada kata sejalan, nah ini harus diperhatikan. Kalau sudah ada kata sejalan, karena ini cerita jalan yang lurus, artinya bilanglah itu tarekat gitu. Tarekat yang dibawa Nabi, tarekat yang dibawa wali, tarekat yang dibawa pemimpin zaman akhir gitu kan. Itu berarti suatu perbuatan yang dia jalani gitu. Misalnya gini, contoh. Di masa Nabi Allah Muhammad SAW, selama Nabi Allah membawa tarekat atau perjalanan yang dibawa oleh Nabi itu, orang yang mengikutnya itu ada nanti namanya suatu perbuatan. Nah, perbuatan itu diantaranya ada yang istilahnya syariat di dalam tarekat itu gitu. Jadi ada perbuatan atau ada syariat yang ada di dalam perjalanan itu. Perjalanan siapa? Perjalanan ya Nabi yang membawanya. Apa syariatnya? Kalau diungkapkan dengan kata syariat, perbuatan yang dia dapat dilihat dan bisa dipelajari secara jelas gitu. Seperti kita melihat dan mendengar sholat gitu kan. Itu kan syariat yang dibawa Nabi gitu. Nah, kan ada juga nanti dia bersuami istri, istrinya sholat, suaminya tidak sholat, atau kebalikannya, istrinya tidak sholat, suaminya yang sholat. Kalau dikaitkan perjalanan tarekatnya itu dengan perkara suatu ibadah sholat, itu ukurannya. Kalau perbuatannya sholat, kalau perbuatannya misalnya puasa, nanti bisa saja suaminya yang puasa, istrinya tidak puasa gitu. Nanti ada lagi perbuatan haji gitu. Itulah gambaran-gambarannya. Nah, di masa saat sekarang ini juga hal itu sama. Cuman ukuran syariatnya apa gitu. Nah, gitu. Yang dikatakan dia sejalan, yang dia dapat dilihat, karena kan Puan Aisyah diperlihatkan gitu kan. Iya. Dengan kata jalan yang lurus. Kalau sholat itu perintah Allah tidak? Iya, perintah Allah. Yang diajarkan Nabi? Iya. Berarti semua orang yang berjalan yang mengikut Nabi atau yang bertarekat kepada Nabi dengan tarekat yang dibawa Nabi, mereka itu harus mengerjakan sholat itu.
gitu, baik dia suami dan istri gitu kan. Nah, kita hidup di masa wali kekasih Allah gitu. Ini kan juga membawa suatu amalan namanya. Amalan apa? Amalan yang dia kalau dikerjakan suatu perbuatan amal itu diyakini insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, maka amalan itu yang dapat mengantarkan dia kepada jalan yang lurus yang dibawa wali kekasih Allah tuh. Misalnya dia berzikir gitu kan. Berarti dalam suatu gambaran suaminya berzikir, bisa saja istrinya tidak. Itu berarti dia tidak sejalan. Nanti ada suaminya yang berzikir, istrinya juga berzikir, dua-dua berzikir, berarti dia sejalan. Jadi dia bisa hidup berdampingan. Begitulah cerita di zaman akhir sekarang ini. Nah, yang menjadi ukurannya apa? Nah, saya selalu, karena kita bercerita tentang zikrullah, artinya nanti kan bisa saja ada suaminya yang dia berzikir menyebut nama Allah, Allah dengan kaidah, misalnya kita, ini cerita yang kita alami saja ya. Kita tanpa ada cerita benar salah di sini. Misalnya Puan Aisyah zikirnya fadzkuruni azkurukum, Allah Allah Allah. Itu kan amalan itu kan dibangun di atas sebuah jalan atau sebuah tarekat. Nah, perbuatan zikir Allah Allah fadzkurni azkurkum itulah menjadi syariat di dalam perbuatannya yang dia dapat dilihat dan didengar. Mengamalkan zikir Allah Allahnya kan dilakukan setelah sholat fardu. Artinya yang dibawa oleh pemimpin zaman akhir ini sudah dibawa oleh baginda Nabi gitu. Nah, jadi mereka itu tetap melakukan syariat yang ada di awal, seperti sholat melakukannya itu, dan mereka yang membedakannya itu berzikirnya menyebut nama Allah Allah. Dalam pergeseran masa ini kan ada para wali-wali Allah itu memiliki amalan-amalan yang khusus. Jadi orang yang mengikut kepada wali-wali Allah itu mereka memiliki amalan yang khusus juga untuk membedakan syariat di masa itu. Tetap syariat secara garis besarnya itu syariat yang dibawa baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk membedakan masa-masanya. Makanya saya bilang, setiap ada orang, ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Kita kira-kira di masa ini hidup di masa apa gitu. Nah, karena kita sudah meyakini dengan tentang perkara berzikir menyebut nama Allah Allah itu dikaitkan dengan perihal zaman akhir ini, ya begitu. Kira-kira suaminya berzikir nggak menyebut nama Allah? Kan Puan Aisyah berzikir, suaminya berzikir tidak? Berzikir Tuhan. Nah, artinya udah sama-sama sholat, sama-sama berzikir dengan berzikir yang sama gitu kan. Artinya ini sudah sejalan gitu. Gitu dapat dia melihat sesuatu itu gitu. Karena kita tidak bisa hanya sekedar berpaham-paham atau kita berpaham pikir, nanti buahnya apa? Kalau orang sudah berpaham pikir, dia buahnya itu dia akan terikat dengan paham pikirnya. Kenapa alasannya begitu? Karena secara perbuatan orang yang dia menjalani amalan tarekat atau dia orang yang bertarekat, dia hanya menjalani apa yang disuruh saja. Paham ya? Iya. Kalau yang disuruh saja, nanti insya Allah dia ini berada di jalan yang lurus. Nah, kalau sudah masuk cerita paham pikir yang di luar dari pada konteks yang sudah ditentukan. Jadi di dalam sebuah tarekat itu ada syariatnya gitu. Kata syariat itu sekupnya secara garis luas yang dibawa oleh Nabi. Berarti orang yang mengamalkan amalan tarekat itu menjalani semua syariat yang dibawa Nabi di awal. Bagaimana? Sholat gitu kan. Nah, nanti di situ mereka yang membedakan dari masanya, mereka itu berzikirnya itu tadi. Gitu, ada yang membawa zikir itu. Makanya nggak usah heran kalau setiap jalan atau tarekat yang berbeda memiliki amalan yang berbeda. Nanti puan-puan boleh mempelajari itu atau sekedar mengetahui ini tarekat A amalannya seperti ini tarekat B amalannya seperti ini
yang diyakini bahwa tarekat itu jalannya itu dibawa oleh wali-wali kekasih Allah. Secara garis besar keseluruhan syariatnya itu yang harus mengikut kepada syariat yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berzikir menyebut nama Allah, Allahnya Fadkuruni azkurukum, Allah, Allah, Allah diamalkan setelah sholat fardu. Nah itu baru dikatakan dia benar. Kenapa dikatakan itu benar? Karena itu masih dalam ranah yang dimau oleh pemimpin zikir Allah itu. Jadi apakah orang yang lain itu salah? Kita tidak bercerita benar salah, hanya saja setiap ada orang ada masanya, kan gitu kan? Setiap masa ada orangnya. Kalau orang dia berbuat sesuatu yang tidak sama dengan kita, itu artinya apa? Artinya kita dan dia sedang membuat sejarah dirinya masing-masing. Gitu. Kalau kita sudah meyakini itu, kata sejarah diri masing-masing itu anggap saja lagi nih. Aku mau berbuat baik, ya udah buat aja sejarah yang baik-baik gitu. Kenapa? Kan tidak semua orang ya, makanya saya bilang tidak semua orang yang beramal sama seperti Puan Aisyah gitu. Sehabis sholat berzikir menyebut nama Allah, Allah. Ada yang sehabis sholat dia membaca tahtim, tahmid, takbir, itu semua sudah benar. Cuman yang menjadi tolak ukur itu dia hanya masa-masanya saja gitu. Ketentuan benar dan salah itu bukan di ranah manusianya. Selagi dia membuatnya itu ada dasar hukum, namanya dalil, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, ya kalau meyakininya kerjakan saja gitu. Mungkin gimana? Oh, satu lagi yang belum Tuhan jawab nih Tuhan. Nah, Yang gimana? tadi saya tanyakan, kenapa ketika saya yang membacakan Fatihahnya tuh tidak ada tergambar apapun gitu? Apakah bacaan saya tuh kurang benar, kurang tepat, atau seperti apa ya Tuhan maksudnya? Kalau itu saya tidak bisa memberi kesimpulan, karena itu kan saya bilang itu kan mungkin perasaan kita saja, itu bisikannya atau ucapan yang kita simpulkan. Tadi kan Puan menyimpulkan apakah bacaan saya kurang benar. Artinya kita mengkoreksi diri kita sendiri aja gitu, tapi kita mengambil sudut pandang yang baiknya saja gitu. Mungkin pada saat suaminya membaca atau Puan yang diperlihatkan, suaminya yang membaca, kalau dia menjadi tolak ukur benar gitu, kenapa dia tidak diperlihatkan? Kalau Puan misalnya, Puan mendengar, menyimak, kenapa Puan yang diperlihatkan? Artinya itulah suatu namanya apa ya, saling mengisi aja kalau saya bilang. Oh, apakah hal tersebut bisa dikatakan itu yang sejalan Tuhan? Kalau sejalan itu ukurannya dia sama-sama menjalani jalan yang dijalaninya. Contoh, tadi kan saya bilang, kata sejalan itu judulnya apa yang suaminya jalani. Gitu. Suaminya jalani apa? Suaminya tadi sholat, suaminya berzikir Allah, Allah. Berarti kalau istrinya sholat, istrinya juga berzikir sama dengan suami, itu kata sejalan. Karena sholat tadi kan sudah saya bilang, sholat itu adalah suatu syariat yang dia dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya itu diterima langsung gitu. Artinya Nabi ini membawa tarekat. Tarekat apa? Tarekat yang mau dia jalani, cerita kenabian di masa itu gitu. Jadi di dalam tarekat itu ada namanya syariat. Makanya ada istilah syariat di dalam tarekat. Nanti ada syariat di dalam syariat tuh ada cerita itu gitu. Nah, sementara kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan ada nabi-nabi sebelumnya, itu juga membawa jalan, ada syariat yang dijalani gitu, kan tidak sama gitu. Bukan cerita benar dan salah, hanya masanya yang berbeda gitu. Kalau kita sudah meyakini kita hidup di zaman Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti leluhur kita para sahabat itu, mereka
masuk ke jalan itu, masuk ke tarekat itu sehingga bertarekat kepada Nabi, apa-apa yang diperintahkan secara syariatnya, secara garis luasnya dikerjakan. Nah, karena syariat itu tolak ukurnya apa yang dibawa Nabi, maka setelah masa-masa itu nanti kan ada masa kewalian, masa pemimpin zaman akhir. Nah, tetap tidak terlepas dari namanya syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Cuman ada jalannya masing-masing. Jalannya itu yang membedakan itu dari amal seperti berzikirnya itu tadi. Makanya saya bilang zikir di masa misalnya tarekat A, tarekat B, saya tidak sebutkan namanya. Itu boleh dikoreksi, boleh ditanya langsung gitu kan. Namanya kita kan mau berbagi sudut pandang. Itu ternyata memang berbeda. Itu yang saya ketahui. Artinya kalau dia menjalani hal yang sama gitu, misalnya ini tarekat A, suami istri sama gitu, itu sejalan mereka. Misalnya tadi kita tidak menceritakan siapapun, kita langsung saja kepada Puan Aisyah. Puan Aisyah sholat, berzikir, menyebut nama Allah, Allah, fadzkuruni adzkurkum, Allah, Allah. Suaminya juga mengamalkan itu artinya mereka sejalan. Itu menjadi tolak ukur. Itu dalam suatu peribadatan. Tapi kalau dia misalnya kita ambil di luar dari peribadatan, secara muamalah gitu. Muamalah misalnya Puan seorang pedagang, suaminya pedagang, udah sejalan ini sama-sama pedagang gitu. Kalau cerita tentang muamalah, karena tadi itu cerita tentang peribadatan, karena apa? Karena di situ ada kalau mengikuti jalan yang lurus itu tadi kan udah kita bilang jalannya para nabi, para rasul Allah, para wali-wali kekasih Allah dan pemimpin zaman akhir itu. Jadi begitu. Jadi terkaitnya dengan kalau saya membaca apa itu sejalan, nah itu saya tidak bisa mengukur itu. Cuman saya bersudut pandang Puan Aisyah ketika suaminya membaca Puan yang diperlihatkan. Itu salah satu kalau saya bilang rizki. Rizki itu segala sesuatu yang kita terima langsung, yang kita tidak menyadari awalnya bahwa itu akan kita dapatkan. Karena rizki itu apa yang dirasakan oleh tubuh panca indera kita ini, itulah rizki. Baik itu mata, telinga, hidung, semualah, kulit merasa. Kalau ada sifat dia melihat, mendengar atau merasa, itulah rizki namanya. Karena dia diterima gitu. Seketika itu datang, artinya kalau dia tuh secara visualisasi itu diperlihatkan. Tadi kalau sendiri enggak ya? Iya kan, nggak terlihat. Gitu ya, ya udah. Tapi ada selama berjalannya pengalaman berzikir, ada hal-hal yang serupa gitu. Jadi kesimpulannya kalau saya ditanya itu namanya ujub. Puan Aisyah itu mengalami rasa ujub namanya. Ujub itu dia merasa kembali kepada apa yang dimaksud yang dibaca tadi itu, misalnya membaca Quran. Bisa saja nanti dia kembali kepada asbabun nuzul ayatnya ketika itu diperlihatkan oleh Tuhan, bisa saja dia nanti dikembalikan dengan makna ayatnya diperlihatkan, bisa gitu. Dengan jalan yang lurus Puan Aisyah diperlihat kepada pengajaran-pengajaran tentang cara berzikir, cara sholat. Itu artinya kalau dikaitkan dengan cerita ayat, saya membilang kalau menurut sudut pandang saya, orang yang mengajarinya itu orang yang lurus jalannya gitu. Jadi kalau Puan Aisyah mengerjakan dengan apa yang dia perintahkan, itu apa yang dia suruh, apa yang dia amanahkan, insya Allah masih berada di jalan yang lurus itu tadi. Mungkin itu saja menurut sudut pandang saya gitu. Jadi ya semangat aja berzikirnya gitu. Gimana Puan Maizura? Tunggulah Tuan, saya dulu lagi nih, ada nih yang mau saya Oh tanyakan. masih ada lagi, Masih silakan. ada Tuan. Jadi saya kan nih melihat nih beberapa video-video sebelumnya di channel Tuan nih. Ya. Nah, banyak tuh yang bercerita tentang Mahdi. Nah, ya kan, cerita tentang Mahdi. Jadi saya penasaran nih, tanda seseorang itu mengikut Mahdi itu seperti apa ya Tuan gitu, menurut sudut pandang Tuan sendiri? Ya. Kita ambil dari bahasanya dulu ya.
bahasanya itu Mahdi itu adalah diambil dari kata mahda, dia tinggi gitu, yang ketinggiannya itu dapat menundukkan atau memperdaya menundukkan penduduk langit dan bumi ini bisa gitu, ketinggiannya itu. Dan kata Mahdi itu pengertiannya, dialah orang yang mendapat petunjuk dan menunjuki kepada yang dikehendakinya gitu. Petunjuk apa? Pasti petunjuknya dari itu Tuhan Allah itu gitu. Nah, di sini Puan Aisyah bertanya bagaimana ciri-ciri gitu ya, atau ketentuannya orang yang dia yang mengikut kepada Mahdi Allah itu gitu kan. Iya, Tuan. Oke, baik. Kita sebelum ke cerita itu kita harus ada punya timbang dasar namanya. Cerita awal dan cerita akhir. Ini kan cerita masa akhir gitu yang diceritakan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tentang Imam Mahdi gitu. Orang yang bisa dikatakan dia betul-betul mengikut kepada Nabi, kalau ini kembali ke cerita awal, orang itu dia selalu berbuat atau berucap atau berkata, dia selalu menyandarkan kepada apa yang dia dengar dari baginda nabinya. Contoh nih begini, dalam suatu penggambaran hadis ini kan sumbernya dari Nabi gitu. Misalnya kalau dalam kata hadis ini kita membagi, ada nanti yang namanya hadisnya qauli, itu perkataan, ada hadisnya itu fi'li, itu perbuatan, ada namanya nanti hadisnya dia sifatnya takrir, atau dia membiarkan atau dibenarkan gitu. Jadi kalau misalnya contoh yang qaulinya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu fi min iqamatis shalah. Yang artinya dari sahabat Anas, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf, karena itu adalah suatu kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Nah, ini dia, siapa dia? Sahabat Anas radhiyallahu anhu ini, beliau ini dia adalah orang yang mengikut Nabi. Kenapa? Dia yang mewarisi wasiat atau perkataan yang dia dengar langsung dari Nabi. Nah, apa bukti dia mengikut? Berarti nanti pada saat dia sholat, dia meluruskan dan merapatkan saf. Itu secara perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Nah, itu kan masih satu perkataan dan masih kepada satu sahabatnya saja. Perkataan Nabi ini kan banyak. Ada nanti namanya perbuatan gitu. Ada nanti namanya pembiaran gitu. Atau dia persetujuan dari Nabi gitu. Ada suatu kasus seperti itu. Itulah yang dinamakan secara garis yang bisa diambil tolak ukur namanya. Tolak ukur ini mengikut Nabi nih. Kenapa? Dia sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang yang dia mengikut Nabi? Ya samakan aja. Nabi ini kan junjungan, seorang junjungan, panutan, uswatun hasanah, seorang Rasul Allah, pesuruh Allah. Begitu juga kepada Mahdi Allah itu, dia adalah seorang junjungan. Dan dia adalah seorang panutan yang apa ucapannya itu diikuti. Jadi tanda-tanda orang yang mengikutnya itu, dia selalu berkata ya apa yang diucapkan kepada dia melalui pemimpinnya, junjungannya, seperti itu. Contohnya, Tuan? Ya contohnya ya kalau Nabi bersabda berarti kan sama juga Mahdi berkata gitu. Artinya begini, kita di sini bukan menentukan siapa orangnya, tidak. Ini bercerita secara yang dapat diterima yang sudah menjadi cerita sejarah di awal. Makanya kita mengambil suatu timbangan agar kita terlepas dari namanya sifat merasa tadi itu. Dia kan Nabi, apakah Nabi tidak memiliki sahabat? Apakah Nabi tidak memberi wasiat gitu kan?
Begitu juga apakah seorang Imam Mahdi dia tidak memiliki orang yang dekat, keluarga misalnya atau sahabat, kan dia memiliki itu. Jadi siapa orang-orang yang meyakininya, dialah orang-orang yang mengikut apa yang dia cakapkan secara perbuatan maupun tingkah laku, dalam ucapan maupun perbuatannya gitu. Kita kalau menentukan siapa orangnya tidak bisa gitu. Cuman kita hanya bisa mengasih gambarannya saja. Karena nanti di luar dari itu ada namanya paham pikir. Di luar dari itu namanya paham pikir. Kalau masih paham pikir, dia bisa saja bercerita sesuatu hal dengan apa yang dia pahami atau yang dia pikirkan. Kalau kita di sini tidak bisa bercerita begitu. Kita berceritanya ya jelas-jelas saja. Nabi punya sahabat? Iya punya. Berarti sahabatnya itu yang paling tahu tentang Nabi itu ucapannya baik pun perbuatannya. Begitu juga. Begitu. Mungkin saya hanya bisa menyimpulkannya seperti itu. Kalau menentukan siapa orangnya, oh tidak ranah kita itu. Gitu. Mengerti ya? Iya, Tan. Berarti udah ada dong orang yang sudah bertemu dengan Mahdi tadi. Kalau ceritanya kayak sebelumnya kan, Nabi berkata gitu kan, orang yang dekat dengan Nabi tadi, berarti kan dia bertemu tuh. Iya. Dia tahu gitu kan. Nah, berarti kalau Mahdi berkata berarti orang tersebut pernah bertemu gitu maksudnya. Ya bertemu gitu. Cuman dia dibenarkan pada saat apa? Apabila cerita itu sudah menjadi cerita sejarah. Iya. Ambil lagi contoh gitu. Di masa Nabi siapa yang mempercayainya? Ya para sahabatnya tuh. Apa cerita Nabi ini berlaku kepada orang yang tidak mempercayainya? Tidak. Mereka memiliki sejarahnya masing-masing. Makanya saya bilang, setiap-tiap ada orang, ada masanya. Setiap-tiap masa ada orangnya gitu. Adalah orang-orangnya Nabi. Kenapa bisa ada? Karena sudah menjadi cerita sejarah sampai sekarang ini. Makanya adalah hadis-hadis itu. Nah, perkaranya cerita Mahdi ini sudah menjadi sejarah belum? Kalau dia belum menjadi cerita sejarah, nanti kalau dia sudah finish ceritanya, maka dia akan menjadi cerita sejarah. Itu pun orang-orang yang meyakini saja yang bisa menerima perkataan itu. Gitu. Kalau cerita kedua-duanya ini awal akhir, sejarahnya ini bisa berbalik loh. Kata berbalik begini. Cerita sejarah tentang Imam Mahdi itu belum lahir saja, wujud orang-orang yang mau diceritakan sejarahnya yang mengikut gitu kan. Atau Imam Mahdi secara sosok penghujatan masanya belum tiba. Ketika waktunya tiba barulah dia menjadi wujud gitu. Tapi sejarahnya sudah diceritakan di awal. Siapa yang menceritakan? Ya baginda Nabi. Makanya percayalah para sahabatnya. Sehingga tertulislah di dalam suatu kitab-kitab para ulama, termaktublah dia. Oleh musannif dituliskan. Nah, sedangkan cerita Imam Mahdi itu tadi, dia begitu juga nanti. Ceritanya dia baru ada kalau sudah menjadi sejarah. Tapi sejarahnya sudah diceritakan Nabi di awal, padahal belum ada wujudnya gitu kan. Berarti dua dong sejarahnya nanti ya Tuhan. Tadi di awal dan nanti ketika menjadi sejarah di akhir juga gitu ya. Sejarahnya bukan dua. Sejarah Nabi ya Nabi. Sejarah Imam Mahdi ya sejarahnya Imam Mahdi. Kan udah saya bilang, setiap-tiap orang ada masanya gitu kan. Setiap-tiap masa ada orangnya. Masa siapa ini? Ya masa Nabi, ya masa wali-wali kekasih Allah, ya masa Imam Mahdi gitu. Nah sekarang timbul pertanyaan begini, kenapa kok masa ini aja yang mau diceritakan? Iya, karena begini dia. Saya mengambil tolak ukur Tuhan itu, Allah, dia mau dicerita-ceritakan. Untuk yang menceritakan itu kan ada rasulnya. Ya rasulnya juga dicerita-ceritakan gitu. Artinya yang paling tahu kali tentang Allah itu siapa gitu. Ya pasti rasul kekasih Allah itu, ya para nabi, para rasul, para wali, ya Imam Mahdi itu yang paling tahu tentang cerita Allah itu.
Karena Allah itu sudah dicerita-ceritakan, karena kegemaran tuh suka gitu. Makanya ada kalam Quran itu untuk menceritakan siapa Allah itu gitu. Makanya puan-puan ini berdua kan berzikir menyebut nama Allah gitu. Suka nggak berzikirnya gitu? Artinya puan sudah apa? Mencerita-ceritakan secara kalam itu, menceritakan, menyebut gitu. Dengan sebutan Allah itu. Siapa yang mengajari? Kan pasti ada yang mengajari itu gitu. Gitu dia. Gimana? Puan Maizurah Ya, saya ikut menyimak. menyimak ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Puan Aisyah? Udah? Masih ada lagi? Sudah Tuan. Oh sudah, kirain masih ada lagi. Nanti kalau ada lagi mungkin saya saut Tuan. Oh nggak apa-apa, silakan. Izin bertanya, Tuan. Oh, Tadi kita berbicara tentang syariat dalam bertarikat. iya. Nah, jadi kan selama setahu saya di sini kan ada syariat di tarikat ini seperti bacaan-bacaan ayat pendek pilihan di setiap sholat maghrib Iya. gitu. Dan itu kan nggak semua surah dibaca gitu ya di sholat maghrib ini. Iya. Nah, menurut sudut pandang Tuan, kira-kira kenapa ayat itu yang dipilih menjadi bacaan surah pilihan di setiap sholat maghribnya itu? Ya, baik. Jadi gini, kita di dalam beramal zikir Allah yang dia setiap maghribnya ya, setiap maghrib itu ada surat-surat yang ditentukan gitu kan. Kata surat itu sanni sholat setelah membaca surat Fatihah, ya kan? Biasanya kalau yang dibaca itu maghrib itu kan yang dizaharkan itu kan 2 kali Fatihahnya gitu kan. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Bilanglah misalnya kita ambil contoh gini. Kenapa malam Jumat dibaca surat Qul ya ayyuhal kafirun di ayat di rakaat pertama, baru nanti di rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas gitu ya kan. Nah, itu kalau saya ditanya menurut sudut pandang saya yang saya ketahui itu memang sudah ditetapkan. Artinya sangat diharuskan oleh pemimpinnya, diwasiatkan kepada yang meyakininya, itu diamalkan. Seperti contoh gini, malam Jumat dia membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua itu Al-Ikhlas. Nanti di malam Sabtunya hari Jumat dia membaca Al-Haqqumut Takatsur gitu kan. Nanti di rakaat keduanya dia membaca surat Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr itu kan. Nah, dan begitulah seterusnya. Dan itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Paduka yang mulia gitu. Maulana Syekhnya gitu. Jadi kita kalau meyakini itu ikut saja. Dan setelah saya lihat-lihat, nah gitu. Saya kan pernah belajar gitu. Pernah belajar bahwa ada kesamaan yang pernah saya ketahui waktu saya di pondok dulu, di pesantren gitu kan. Waktu saya kami itu setiap malam itu membaca surat yang sama gitu. Seperti yang misalnya contoh gini. Subuh hari Jumat gitu. Kan membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, betul ya? Di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Nah, begitu. Itu ketentuan dan kami juga membaca itu gitu. Secara syariat yang dibawa baginda Nabi Allah itu ada kesamaan itu gitu. Misalnya contoh, malam Jumat kan membaca surat Al-Jum'ah. Di rakaat pertama itu kita membaca ayat dari 1 sampai ke 8 gitu kan. Nah, sedangkan rakaat keduanya itu 9, 10, 11 gitu. Jadi kalau untuk maghribnya itu waktu saya belum beramal zikir Allah ini waktu saya di pesantren atau saya masih di bangku pendidikan saya dulu, itu kami sudah mengamalkan sama seperti yang sekarang ini gitu. Surat-suratnya itu pada maghrib tuh. Nah,
Kalau menjadi sudut pandang saya setelah saya berdiskusi gitu dengan beberapa orang lah gitu ya, atau yang dia mengerti tentang maksud itu menjadi suatu buah kompas. Kalau ketentuan hadisnya sudah ada, oke, sudah menjadi bisa dalil atau perbuatan yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi karena itu di akhir, kenapa ya di masa Nabi ini dilakukan gitu, di masa akhir juga dilakukan di masa sekarang ini gitu. Saya menganggap ini masa akhir. Kenapa? Karena sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah. Kenapa ini dilakukan juga? Makanya di situ menjadi sebuah kompas. Kompas itu menjadi apa? Petunjuk arah, atau menjadi ukuran itu kan. Kompas itu kan menjadi penunjuk arah atau waktu gitu. Gitu kan. Jadi apakah kita tidak pernah berpikir seandainya kita tidak ada listrik, tidak ada apa namanya, sinyal, teknologi lumpuh semuanya gitu. Apa kita bisa, selama ini kan kita hanya tahu bahwa kalau sekarang ini kan sudah menjadi lazim ya. Kalau melihat ini HP, ini hari apa gitu, ini tanggal berapa, betul seperti itu ya. Ini yang kita alami saja, kita berbagi sudut pandang. Apakah mungkin nanti kita bisa lupa gitu? Kan ada kemungkinan lupa ya kan. Ini hari apa ya gitu, pernah nggak mengalami gitu? Pernah. Nah ini hari apa gitu, nggak usah cerita tanggalnya dulu gitu, nggak usah cerita bulannya, cerita harinya aja gitu, yang setiap hari. Kalau untuk meyakini ini besok ini hari apa, kan kita melihat kepada lazimnya HP gitu kan, atau tanggal gitu. Kalau itu sudah tidak ada, semua teknologi ini lumpuh gitu, kan ada masa itu nanti. Itulah yang menjadi kompas tolak ukur. Oh, tadi malam saya membaca surat ini, malam minggu saya membaca surat ini. Jadi itu bisa menjadi suatu tolak ukur kompas. Jadi hari-hari itu, misalnya hari Jumat yang momennya seharusnya kita melakukan sholat Jumat, kita tahu menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena di malam Jumatnya sholat Isya kita membaca surat Al-Jum'ah, dan hari-hari berikutnya, dan begitulah seterusnya. Kalau saya ditanya begitu, itu menjadi suatu tolak ukur yang secara perbuatan di awal itu ada hadis yang menerangkan tentang yang puan jalani ini gitu. Ketentuan sani sholat atau surat yang dibaca pada saat sholat maghrib gitu. Itu memang menghafal ya? Insya Allah. Hafal ya? Insya Allah gimana? Iya, Insya Allah. Harus memang menghafal. Itulah bukti bahwa kita menjalani, kita bertarekatnya seseorang itu ada syariat di dalam tarekat itu, itulah dia yang ditentukan oleh pemimpinnya, kerjakan. Nanti mengaku zikirnya Allah Allah misalnya, ya kan gitu kan. Fadzkuruni adzkurkum Allah Allah, sudah mengaku itu, tapi surat sajadah misalnya tidak dihafal, surat Al-Insan tidak dihafal, padahal itu kan sudah menjadi keharusan yang harus dibaca gitu. Misalnya surah Al-Insan dibaca di waktu subuh gitu kan, setelah melakukan berzikirnya dia gitu. Surat As-Sajadah dibaca pada saat dia melakukan sholat di pada waktu maghrib gitu kan. Nah itu harus tahu. Dan waktu maghribnya itu ada rokaat-rokaatnya itu yang dia dizaharkan, dan suratnya sudah ditentukan. Itulah menjadi tolak, itulah syariat di dalam dia berzikir. Itu kalau dia memang mau mengetahui tentang perbuatan yang, kenapa dibilang itu syariat? Karena itu perbuatannya dapat dilihat dan didengar, disaksikan. Siapapun orang tidak berdusta tentang itu gitu. Kalau masih perasaan seperti yang Puan alami, itu hanya orang-orang tertentu saja itu diperlihatkan. Beda lah ceritanya gitu. Gimana? Iya. Iya, paham. Bisa gitu, nggak, ini berbagi sudut pandang aja gitu. Gimana Puan Aisyah, ada lagi yang mau ditanyakan? Puan Aisyah banyak yang ditanyakan nih. Jadi saya sedikit mau menanggapi nih dari pertanyaan Puan Maizura nih kan. Iya. Nah seandainya jika kalau kita tuh nggak hafal lah dibilangkan Iya. sani-sani dalam sholat itu, jadi gimana sudut pandang Tuhan? Apakah boleh diganti dengan surah lain gitu? Iya, pada secara hukum ya kan,
Kalau namanya udah nggak hafal, judulnya saja sudah tidak hafal. Itu bukan tidak hafal. Belum hafal. Ya, gitu. belum hafal tuh lebih tepat bahasanya. Kita sudah tahu bahwa itu yang menjadi keharusan pada saat maghrib kita saninya itu harus dibaca itu. Kalau kata tidak hafal itu menandakan bahwa dia itu tidak mengerjakan. Kalau belum hafal itu menandakan dia itu baru beramal, baru tahu tentang amalan itu dan dia coba mau mengerjakan. Saya ulangin ya. Kalau tuh Puan bilang tidak hafal gitu, itu bukan tidak hafal. Dia belum hafal. Kata tidak hafal itu dia itu kalau sudah lama misalnya dia udah lama berzikir menyebut nama Allah, Allah azkurni azkurkum. Dia belum hafal tentang sani-sani sholat di waktu maghrib itu bukan tidak hafal. Dia itu tidak mengerjakan. Kenapa? Kenapa segitu lama tidak hafal? Kenapa tidak diulang-ulang gitu? Saya membilangkan diri saya, bukan membilangkan siapa-siapa. Membilangkan diri saya. Tolak ukurnya saya gitu. Saya nggak mau menghakimi orang lain, tidak. Nah, kalau dia belum hafal, berarti saya baru tahu ada surat begitu, saya coba menghafal gitu. Gitu dia. Tapi kalau katanya dia boleh, kalau dia belum hafal karena dia masih baru, ya nggak masalah lah. Yang penting dia sholatnya membaca suratul Fatihah gitu. Karena suratul Fatihah itu rukun di dalam sholat. Jadi yang hafal misalnya suratnya Al-Ikhlas sama An-Nas, udah itu aja lah baca. Tapi coba kita berpikir berapa masa hidup kita di dunia ini. Diberi waktu gitu. Kita sudah dewasa, kita bisa diberi panca indera yang benar gitu. Kalau orang lain bisa, berarti kan kita bisa. Pertanyaan saya simpel aja. Kalau bisa menghafal surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas yang katanya suratnya pendek gitu kan. Kenapa tidak bisa surat yang lain? Kan itu menjadi pertanyaan. Toh yang dibaca satu surat itu memulainya dengan per ayat. Kalau tidak bisa, kenapa nggak mengulang? Apa ada membaca sekali satu surat? Enggak, tetap mengawali dengan satu huruf, satu ayat, baru satu surat. Nah, jadi kalau ada kata dia tidak hafal, dia sudah lama, itu berarti dia nggak mengerjakan. Tapi kalau dia belum hafal, dia baru mulai masih ada. Itu untuk saya gitu. Ukurannya bukan untuk siapa-siapa gitu. Nanti ada yang tersinggung pula gitu. Jangan, kita tidak boleh menyinggung orang di situ. Karena Puan bertanya kepada saya gitu. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kata boleh ya boleh lah. Itu kalau cerita keharusan. Misalnya contoh begini. Nanti kalau kata tidak boleh pas kita menemui kepada seseorang yang belum menghafal atau dia tidak tahu gitu kan. Ini dia tidak tahu. Terus kita tidak begitu gitu Bang. Tidak bisa lah. Yang penting kalau dia ukurannya sholat gitu. Yang menjadi rukun di dalam sholat itu salah satunya di rukun keempat itu membaca suratul Fatihah. Kalau surat yang lain dibacanya gitu, nah itu silahkan aja. Mungkin dia itu yang dihafalnya. Sudah bisa menggugurkan di dalam satu kali dia mengerjakan sholat gitu. Mungkin itu saja. Bukan nggak hafal ya, belum hafal. Kalau dia baru. Kalau boleh ya boleh aja gitu. Gimana, Puan? Ada lagi yang mau ditanyakan ya? Mungkin itu aja lah dulu Tuan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kami kesini lagi tuh untuk sharing-sharing. Boleh ya Tuan? Ya silakan aja gitu. Insya Allah nanti kalau ada waktunya, kita kan di sini kan kita menanggapi ya, namanya menanggapi siapa yang mau datang kemari. Kita berbagi sudut pandang, tidak dibatasi, hanya saja kan orangnya dia berganti ya gitu. Nanti siapa yang kita anggap itu dia waktunya pas dan dia memang udah bilanglah duluan gitu, kita memprioritaskan siapa yang duluan gitu. Jadi mungkin itu saja. Cuman kesimpulannya pada hari ini begini. Jadi ketika seseorang itu beramal sesuatu yang dia yakini, maka dia selalu bercerita tentang amalan itu. Apabila dia suka kepada Tuhannya gitu, maka dialah yang menceritakan
Tuhan itu gitu. Karena Tuhan itu nanti akan suka kepadanya. Nanti apabila dia meyakini atau dia memiliki suatu junjungannya, dia suka menceritakan junjungannya itu gitu kan, nanti dia pun disukai oleh junjungannya. Itu harapan kita. Makanya kita disuruh berzikir menyebut nama Allah, itu kita kerjakan aja dengan ketentuan-ketentuan yang ada, jangan dirubah, apalagi ditambah-tambah. Apa yang disuruh itu yang dikerjakan, apa yang dilarang itu yang dijauhi. Untuk perkara doa, banyak-banyaklah kita memohon ampun dan mintalah kita agar terpelihara hingga akhir hayat kita. Karena di dalam kita beramal zikir Allah itu di situ kita masih berdoa, masih ada harap di situ. Ingat bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Kalau di dalam perjalanan kita hanyalah seorang jamaah yang mengharap ridho dari Allah dengan perantara jalan yang dibawa oleh pemimpin zikir Allah ini, dengan kita mengamalkan zikir menyebut nama Allah itu. Fadzkuruni azkurkum, Allah Allah Allah. Dan pesan saya, kalau selain berzikir timbah ilmunya gitu. Jadi kalau berzikir saja nggak tahu ilmunya, kurang seru nanti. Biar ada kenikmatan di dalam dia berzikir gitu ya. Mungkin itu saja hari ini, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.